Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 9041180995 dari kelas akuntansi C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang bagaimana strategis perusahaan menghadapi COVID-19 dan infrastruktur TI dan pengembangan teknologi. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu bagaimana strategis perusahaan menghadapi COVID-19. Nah, di sini saya mengambil perusahaan Tokopedia. Tokopedia merupakan bisnis marketplace terdepan di Indonesia yang tentunya sudah dikenal di masyarakat, yang setiap individu, toko kecil, dan brand untuk membuka dan mengelola toko daring. Tokopedia dimulai pada tanggal 17 Agustus 2009, tahun di mana situs ini diluncurkan oleh William Tanuwijaya bersama dengan sahabatnya. Bentuk usaha dan produk. Tokopedia merupakan sebagai perusahaan teknologi. Tokopedia menghadirkan 4 bisnis, yaitu marketplace, menyediakan produk digital seperti pulsa, pembayaran BPJS, listrik dan air, tagihan telepon, kartu kredit, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dampak COVID-19 terhadap Tokopedia. Dampak COVID-19 terhadap Tokopedia dari segi karyawan adalah pihak Tokopedia mewajibkan para karyawannya untuk tetap bekerja di rumah masing-masing. Upaya membatasi interaksi langsung atau social distancing. Ini ditujukan untuk mendukung penanganan COVID-19 agar lebih maksimal. Dengan adanya pemberlakuan ini, para masyarakat tetap bisa mengakses Tokopedia seperti biasa. Selanjutnya, yang dilakukan Tokopedia untuk menghindari COVID-19. Tokopedia memberikan bebas ongkir agar mendorong masyarakat disiplin tidak keluar rumah dalam memenuhi kebutuhan harian. Tokopedia juga memotong biaya layanan 100% untuk penjualan dikategorikan produk kesehatan dan kebutuhan pokok lain demi mempermudah masyarakat mendapatkan produk kesehatan dan kebutuhan pokok lain sesuai kebutuhan dan lebih efisien. Tokopedia juga mengadakan kampanye peduli sehat dan lengkapi persediaan rumah. Tokopedia juga menyalurkan lebih dari ribuan paket makanan ringan untuk anak-anak kurang mampu yang harus belajar di rumah. Tokopedia bersama OVO dan Grab mendonasikan masing-masing sebanyak 1 miliar untuk membantu pemerintah memerangi COVID-19. Materi selanjutnya yaitu infrastruktur TI dan pengembangan teknologi. Infrastruktur TI adalah seperangkat komponen TI yang merupakan dasar dari layanan TI. Maksudnya, komponen-komponen yang ada saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan pelayanan dari TI. Biasanya mengacu pada komponen-komponen yang diperlukan untuk keberadaan, pengoperasian, dan pengelolaan lingkungan perusahaan yang mendorong bisnis. Infrastruktur TI terdiri dari hardware, software, jaringan, yaitu untuk mendukung koneksi seperti telekomunikasi dan internet. Yang keempat, fasilitas lain seperti keamanan infrastruktur. Selanjutnya, bagaimana tren hardware mengubah bisnis? Yaitu yang pertama itu platform digital mobil seperti netbook, tablet, smartphone yang digunakan dalam bisnis karena mudah digunakan karyawan dan lebih dekat dengan konsumen. Yang kedua, virtualisasi atau cloud computing, yaitu akses data tanpa batas waktu dan tempat
Yang ketiga, green accounting, meminimalis dampak TI bagi lingkungan seperti prosesor hemat energi. Yang keempat itu komputasi otonom. Sistem dapat menyelesaikan, melindungi, serta memperbaiki sendiri. Selanjutnya, tren software mengubah bisnis. Tren software mengubah bisnis yaitu yang pertama itu perangkat lunak open source. Aplikasi yang dibuat oleh programmer lepas, tidak terikat, biasanya bisa di-download di Play Store atau website sendiri. Yang kedua, perangkat lunak untuk web seperti Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox. Selanjutnya, manajemen isu. Manajemen isu adalah proses manajemen yang bertujuan membantu melindungi pasar, mengurangi risiko, menciptakan kesempatan-kesempatan, serta mengelola image sebagai sebuah aset organisasi, baik untuk kepentingan organisasi itu sendiri maupun kepentingan stockholders. Selanjutnya, infrastruktur internal. Infrastruktur internal di sini perusahaan bisa bangun sendiri dari awal. Maksudnya, semua komponen-komponen yang sudah saya sebutkan sebelumnya memang ada pada perusahaan dan dikendalikan sendiri oleh perusahaan. Jadi, di sini perusahaan benar-benar membangun sendiri dari awal. Nah, makanya biayanya sangatlah besar. Selanjutnya, infrastruktur eksternal. Di sini perusahaan bisa menyewa jasa perusahaan lain. Maksudnya, sudah ada yang menyediakan komponen-komponennya seperti perangkat keras, perangkat lunak, instalasi jaringan, bahkan keamanannya sudah ada yang menyediakan. Tinggal kita yang pakai jasanya. Jadi, kita hanya pakai jasa di luar. Di sini, biayanya tidaklah sebesar membangun sendiri karena jasa yang digunakan dari luar. Nah, itulah tadi materi tentang strategi perusahaan menghadapi COVID-19 dan infrastruktur TI dan perkembangan teknologi. Cukup sekian materi yang dapat saya bawakan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.